Sobat Otohermas, dalam video saya yang kemarin kita sudah membahas tentang 10 tahapan yang harus dilakukan saat kita membeli mobil second, baik itu di showroom maupun di pasar mobil lelang. Nah, dengan tahapan itu saya berharap bahwa sobat bisa membeli mobil Matic second dengan hati-hati supaya tidak kejeblos dan ketipu. Nah, kali ini saya ingin membahas pengalaman tentang bagaimana memperbaiki transmisi otomatis, terutama apa saja sih jenis perbaikan untuk transmisi Matic itu. Pemahaman yang ada di masyarakat selama ini bahwa perbaikan transmisi otomatis itu identik dengan overhaul. Jadi rusaknya apa saja, apapun masalahnya, solusinya pasti overhaul. Ini tentu tidak tepat. Kenapa? Karena dengan overhaul belum tentu semua masalah otomatis akan selesai. Dengan overhaul belum tentu semua problem transmisi Matic akan teratasi. Karena itu diperlukan diagnosa analisa yang tepat untuk menangani itu supaya perbaikan transmisi Matic bisa tepat sasaran dan tidak buang-buang uang. Nah, kali ini saya ingin jelaskan kepada Sobat Otohermas apa saja jenis perbaikan transmisi otomatis itu. Tapi sebelumnya silakan Sobat like, subscribe supaya tidak ketinggalan video-video saya yang menarik lainnya. Oke Sobat Otohermas, kita mulai saja pembahasannya. Jadi dalam perbaikan transmisi otomatis itu ada dua jenis atau dua kelompok besar perbaikan. Yang pertama adalah perbaikan transmisi otomatis on vehicle. Yang kedua, perbaikan transmisi otomatis overhaul. Nah, untuk perbaikan transmisi otomatis on vehicle itu sendiri paling tidak meliputi 5 hal. Yang pertama, perbaikan kelistrikan, perbaikan sistem, perbaikan mesin yang berhubungan dengan transmisi otomatis, synchronize, yang terakhir adalah recovery performance. Nah, apa saja pemahamannya akan saya jelaskan satu-satu. Sebelumnya kita masuk ke definisi tentang perbaikan transmisi Matic on vehicle. Apa yang dimaksud perbaikan transmisi Matic on vehicle? Perbaikan transmisi otomatis on vehicle adalah perbaikan transmisi otomatis di mana gearbox Matic-nya masih menyatu dengan mesin, masih ada di dalam kendaraan. Jadi perbaikan yang dilakukan tanpa harus menurunkan gearbox Matic. Itu disebut perbaikan transmisi Matic on vehicle. Nah, poinnya apa saja yang dilakukan? Yaitu perbaikan kelistrikan. Perbaikan kelistrikan meliputi perbaikan sistem wiring, misalnya antara transmisi dengan kontrol modul, apakah ada masalah dengan sistem wiring. Tentu perbaikan sistem wiring ini tidak perlu harus melepas gearbox Matic, atau juga mungkin perbaikan sensor Matic, misalnya sensor speed, sensor switch range, ya, atau kelistrikan lain seperti pressure sensor misalnya, dan itu tidak perlu harus turun transmisi Matic. Nah, yang kedua adalah yang masuk kategori perbaikan transmisi Matic on vehicle adalah perbaikan sistem atau kontrol sistem. Nah, setiap transmisi otomatis pada mobil zaman sekarang ini dilengkapi dengan kontrol sistem. Ada yang menyebutnya transmission control unit, ada yang menyebutnya transmission control module, tapi apapun istilahnya itu adalah komputer yang dipakai untuk mengendalikan kerja transmisi Matic. Nah, biasanya komputer transmisi Matic itu ada yang letaknya di luar transmisi, ada yang letaknya di dalam transmisi Matic. Nah, baik yang letaknya di dalam gearbox Matic maupun di luar gearbox Matic tidak perlu harus sampai overhaul transmisi Matic. Nah, yang ketiga, perbaikan mesin yang berhubungan dengan transmisi otomatis. Jadi tidak semua masalah yang timbul atau yang diakibatkan yang memicu gejala transmisi Matic itu disebabkan oleh gearbox Matic. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, misalnya terkait dengan mesin. Nah, perbaikan mesin sudah pasti tidak harus overhaul transmisi Matic. Kalau itu dilakukan berarti malpraktek atau perbaikan yang tidak tepat sasaran, bisa keluar biaya sampai
besar tentunya kalau itu dilakukan. Nah, yang keempat itu synchronize. Pada mobil-mobil matic zaman sekarang, baik yang terutama yang sudah menggunakan kontrol modul, antara mesin dengan transmisi itu harus bekerja secara sinkron. Jadi kalau tidak terjadi sinkronisasi kerja antara mesin dengan transmisi matic, maka tidak akan bekerja dengan baik transmisi matic itu. Bisa saja sistem perpindahan otomatisnya menjadi tidak halus, menjadi tidak mulus, atau bisa saja terjadi gangguan yang lain, sehingga diperlukan sinkronisasi antara transmisi matic dengan mesin. Nah, sinkronisasi ini dilakukan tanpa harus overhaul gearbox matic tentunya. Karena kalau sinkronisasi dilakukan dengan overhaul, tentu akan membuang-buang biaya yang besar. Nah, yang terakhir adalah recovery performance. Sobat Auto Hermas tahu bahwa mobil matic terkadang mengalami tenaga yang kurang, atau saat akselerasi kurang bagus, atau top speednya nggak dapet, atau mungkin top speednya bisa dapet tapi lambat, nggak cepat. Nah, tentu hal-hal ini perlu penyesuaian. Nah, karena itu perlu dilakukan recovery performance. Recovery performance terkadang tidak harus sampai overhaul gearbox matic. Kenapa? Karena itu bisa dilakukan dengan transmisi matic tetap nempel di dalam mesin itu sendiri. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan tentang perbaikan transmisi matic on vehicle. Nah, ada tambahan lain yang selanjutnya, bahwa selain itu ada perbaikan transmisi matic on vehicle, yaitu perbaikan valve body ya. Perbaikan valve body ini bisa dilakukan tanpa harus turun gearbox matic. Pada mobil-mobil atau tipe-tipe transmisi matic tertentu, gearbox matic bisa terpisah dengan valve body. Artinya ketika kita nyopot valve body, tidak harus menurunkan gearbox matic, terutama pada transmisi matic konvensional. Tapi untuk transmisi matic tipe-tipe tertentu, seperti misalnya transmisi matic konvensional Honda, itu valve body ada 3 bagian, baik yang di luar maupun yang di dalam. Nah, yang di dalam ini perbaikannya tentu harus overhaul kalau untuk Honda, tapi untuk transmisi matic jenis yang lain tidak harus dilakukan itu. Nah, itu tadi sobat yang bisa saya jelaskan tentang perbaikan transmisi matic on vehicle. Artinya transmisi tetap ada di nempel di dalam mobil dan tidak perlu turun matic. Nah, selanjutnya bagaimana dengan perbaikan transmisi otomatis yang overhaul? Nah, perbaikan transmisi otomatis overhaul itu dilakukan ketika kondisinya memang betul-betul sudah memenuhi syarat untuk dilakukan overhaul. Jadi tidak semua perbaikan transmisi matic itu harus di overhaul, tidak seperti itu. Jadi kalau memang transmisi matic itu kondisi kerusakannya sudah parah dan dari hasil analisa memang memungkinkan dan mengharuskan untuk overhaul, maka baru dilakukan langkah-langkah overhaul. Oke sobat, hati-hati dalam perbaikan transmisi otomatis, karena salah dalam melakukan diagnosa dan analisa bisa menyebabkan kesalahan dalam perbaikan. Ketika terjadi kesalahan dalam jenis perbaikan itu, maka akan memicu pemborosan biaya. Kita bisa saja kehilangan uang jutaan, belasan juta hingga puluhan juta yang tidak perlu seharusnya karena kesalahan diagnosa itu. Ikuti terus video-video saya dan jangan lupa like dan subscribe supaya sobat tidak ketinggalan video-video yang menarik saya dari Auto Hermas. Salam Auto Hermas.